Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya Gabriel Francesco Filipus Kandi dengan NIM 2020-865. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemasaran jasa, yaitu strategi iklan JNT. Yang pertama di sini ada latar belakang. Jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi semakin diminati belakangan ini oleh kalangan masyarakat di Indonesia, terutama pada era teknologi yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi ini membuat kebanyakan masyarakat semakin menyukai segala sesuatu yang cepat dan praktis, terutama yang berhubungan dengan pengiriman barang dari suatu daerah ke daerah lain dengan jangkauan yang cukup luas. Jasa pengiriman ini tidak membatasi jangkauan pengiriman. Periklanan sangat dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen atau audiens, tidak terkecuali perusahaan jasa yang bergerak dalam pengiriman barang atau jasa ekspedisi. Pada perusahaan jasa pengiriman, iklan sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan konsumen, serta meningkatkan brand awareness. Selanjutnya di sini ada identitas dari perusahaan JNT. Nama dari PT-nya yaitu PT Global Jet Express yang berdiri pada tahun 2015 dan berlokasi di Pluit, Jakarta Utara, Indonesia, dan bergerak di industri logistik dan pengiriman cepat atau express delivery. Didirikan oleh Jet Li Tony Chen dan telah menjangkau area sebanyak 13 negara. Website yang telah dipakai yaitu www.jtexpress.com. Lalu di bawah ini ada logo dari JNT Express. Selanjutnya ada sejarah dari perusahaan. Awal berdiri yaitu dimulai tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015. Pada hari itu secara resmi PT Global Jet Express didirikan sekaligus meresmikan kantor pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru di bidang jasa pengiriman barang dan ekspedisi, namun JNT optimis akan menjadi jasa unggulan dan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Lalu ada pergeseran pasar dari tradisional ke digital. Pergeseran ini melewati media internet menjadikan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi akan jasa ekspedisi. Perubahan ini terlihat pada hal pengiriman barang yang sebelumnya lazim dilakukan oleh barang industri dan produksi, maka saat ini mulai didominasi barang-barang retail. Melihat peluang demikian, maka JNT hadir dengan menawarkan keunggulan yang kompetitif dan inovatif, bersaing dengan perusahaan serupa. Dengan usia yang sangat muda, JNT telah berhasil mampu mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan ekspedisi besar di Indonesia. Bagaimana tidak? Belum genap berumur 2 tahun, JNT Express sudah mampu menjangkau seluruh area di Indonesia. Hal ini disebabkan pengaruh besar dari sisi kreativitas dari mantan CEO Oppo Indonesia bernama Jet Li. JNT sendiri mulai beroperasi pada bulan September tahun 2015, di mana saat itu sudah memiliki 1.025 cabang di Indonesia, 10.000 sprinter atau kurir, dan 1.000 unit mobil di seluruh Indonesia. Cepatnya perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh founder JNT Express yaitu Jet Li sendiri. Prestasi yang berhasil diraih, yaitu perusahaan telah bersaing dengan perusahaan serupa, dan faktor berikutnya adalah faktor keberhasilan. Prestasi yang berhasil diraih di sini bisa dibilang sangat baik, mengingat sejarah JNT sendiri tidak begitu panjang. Hal ini dikarenakan founder JNT, Jet Li yang telah membangun jaringan Oppo Indonesia selama 3 tahun sebelumnya. Maka ketika JNT Express berdiri dan mulai beroperasi, mereka tidak harus memulainya dari nol karena sudah memiliki jalur-jalur distribusi di Indonesia. Selain Jet Li sendiri, founder sekaligus CEO pertama JNT, terdapat satu tokoh lagi yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Robin Loh, yang berperan sebagai managing director atau tangan kanan langsung dari CEO saat JNT berdiri. Berkat strategi Robin yang ekspansif, dalam waktu singkat JNT Express mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi penantang serius bagi perusahaan logistik yang sudah eksis puluhan tahun. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi dari JNT. Visi dari JNT yaitu memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen risiko yang handal, terkemuka, dan dapat dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia, serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Lalu misinya yaitu terbagi menjadi 8 poin. Yang pertama ada menyediakan produk jasa angkut atau titipan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif.
bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Lalu yang ketiga ada menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Lalu yang keempat ada berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Yang kelima ada berusaha dan bekerja dengan semangat, bertumbuh berkembang bersama pelanggan, dan peningkatan modal untuk kepentingan pemegang saham. Lalu yang keenam ada turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Lalu yang ketujuh ada membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Dan poin terakhir di sini ada membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Dan berikutnya di sini ada strategi pemasaran yang digunakan oleh JNT Express. Yang pertama ada fokus utama. Terkait strategi pemasaran, PT Global Jet Express memanfaatkan sosial media karena penyebab utamanya yaitu sejak pertama kali berdiri, JNT Express fokus menyasar e-commerce dengan mengusung tagline Express Your Online Business. Pengiriman paket pun 60-70% berasal dari e-commerce. Lalu ada online advertising. Online advertising ini menjadi solusi untuk bisnis yang ingin tetap menjangkau audiens dan terus ingin meningkatkan profitabilitas. Mulai dari pilihan platform yang beragam, hingga fleksibilitas dalam penggunaannya menjadi keuntungan dari penggunaan online advertising. Lalu ada sarana utama yang digunakan PT Global Jet Express, yaitu PT ini menggunakan media sosial sebagai sarana utamanya dalam menyampaikan pesan atau iklan kepada konsumen untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Media sosial yang paling sering digunakan yaitu Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Dengan isi konten yang serupa pada setiap media sosial, selain itu dari konten sosial media merupakan cara perusahaan untuk menyampaikan serta berinteraksi dengan konsumen atau audiens. Dengan contoh pada keempat gambar berikut. Seperti yang ditampilkan pada gambar ini dari iklan menyampaikan promo-promo yang sedang berlangsung dan dapat digunakan di platform yang bekerja sama dengan JNT Express seperti Shopee. Serta menampilkan artis hingga tokoh terkenal yang dipilih sebagai brand ambassador untuk menarik pengikut mereka di media sosial untuk menggunakan jasa pengiriman dari JNT Express. Lalu berikutnya ada video mengenai iklan dari JNT Express. Paket. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Kopi dulu lah. Mari, Pak. Pokoknya Mas saya nggak mau bayar. Ini tuh anaknya salah. Waduh. Paket. Wah, paket dari pacar saya ya, Mas. Makasih. Sama-sama. Saya diputusin, Mas. Barang-barang saya dibalikin. Yang sabar ya, Mas. Nih buat Mas aja. JNT Express, ada terus buat kamu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.